Halo pagi teman-teman, jumpa kembali dengan Yosep Studio Sablon. Pagi ini kita akan kembali mencuci screen, membersihkan screen yang kemarin habis kita pakai untuk menyablon. Nah, screen yang akan kita hapus seperti ini teman-teman. Nah, ini yang kemarin sudah kita gunakan, ada beberapa yang akan kita hapus pagi ini. Ini alat-alatnya untuk menyemprot. Kemudian yang kita gunakan ini ada kaporit, kemudian ada sabun colek, ada kain perca, ada solet untuk kita nanti meratakan kaporitnya di atas screen. Nah, bagaimana teman-teman untuk prosesnya, kita akan lihat cara membersihkan screen. Baiklah teman-teman, kita akan mulai. Jangan lupa kita pakai dulu rompi. Ini celemek untuk menahan atau menghalangi atau melindungi baju kita dari kaporit, karena waktu kita menggosok kaporit di atas screen itu kaporitnya bisa terlempar atau kaporitnya bisa muncrat mengenai baju kita, dan itu akan merusak baju. Sebab itu kita perlu mengenakan celemek atau pelindung rompi seperti ini. Screen yang akan kita bersihkan kita basahi dulu dengan air, pastikan basah dari luar dari dalam, bolak-balik ya teman-teman, sehingga ketika nanti kita olesi kaporit dia akan langsung lengket kaporitnya di screen. Nah, ini kita balik, kita basahin dulu. Jadi pastikan semua screen yang akan kita cuci benar-benar basah secara merata. Kemudian berikutnya kita ambil screen yang sudah kita basahi, kemudian kita taburkan kaporit di atasnya. Nah, ini kan sudah lengket teman-teman ya, jadi ketika kita gosok dia tidak akan mencelat kemana-mana. Nah, ini kita ratakan di permukaan screen. Kemudian itu nanti juga lebih baik dari dalam juga kita olesi kaporit. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, sambil menunggu kaporitnya bereaksi, nanti kita tumpangkan screen yang berikutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita ambil screen lagi yang kita akan bersihkan, kita taruh di atasnya, kemudian kita taburkan kaporit dan kita katakan kita gosok-gosok sambil kita tekan supaya kaporitnya cepat bereaksi untuk membersihkan atau untuk merontokkan emulsi yang ada di screen. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti ini, solet plastik atau kayu, yang penting jangan menggunakan logam ya teman-teman, karena logam nanti akan mudah berkarat. Terus kita oleskan terus sampai nanti terasa lembut screen itu. Kalau sudah terasa lembut itu berarti sudah obatnya sudah mulai melunak dan nanti akan mudah untuk disemprot. Nah, ini screen yang di bawah tadi belum kita balik ya teman-teman, kita balik, kita
taburi kaporit dan kita gosok-gosok sampai merata, sehingga nanti akan mudah untuk dibersihkan atau dihapus bekas sablonan yang lama atau bekas obat yang lama. Nah begitu ya teman-teman, sampai semua screen yang akan kita hapus dibersihkan dengan kaporit seperti ini dulu. Kita olesi kaporit, dibolak-balik dan digosok-gosok sampai merata. Kemudian kalau sudah selesai satu ini, kemudian kita sisihkan, kita ganti dengan screen yang lain. Kita ulang cara yang sama. Kalau sudah hampir kering, kita basahi dulu dengan air dan kita taburkan kaporit di atasnya, dan juga nanti kita gosok-gosok dengan menggunakan solet seperti ini. Ya teman-teman, yang kita sudah kaporit itu biasanya bekas-bekas lakbannya akan mudah terkelupas karena obatnya atau emulsinya sudah rontok, sehingga sangat mudah untuk kita lepas atau kita kletek. Kemudian kalau sudah selesai kita beri kaporit, kita akan semprot teman-teman ya, seperti ini. Jangan sampai menunggu terlalu lama, nanti kalau kering itu akan susah disemprot juga. Maka begitu selesai kita beri kaporit, langsung kita semprot dengan air. Nah ini hasilnya, obatnya rontok dan mudah dibersihkan. Dari belakang kita semprot sampai bersih, kemudian nanti kita ulang dari depan, bolak-balik kita semprot secara merata, sehingga obat yang tertinggal akan tersemprot semua dan bisa bersih. Nah ini kita balik dulu. Kemudian nanti kita ulang semprot dari bagian dalam.
yang dari dalam setelah kita balik kita juga semprot ya teman-teman, usahakan sampai ke pinggir-pinggir rangkanya sehingga semua obat afdruk akan terkelupas atau akan terlepas dari screen sehingga tidak akan menutupi pori-pori yang akan nanti kita film atau kita gunakan untuk gambar yang berikutnya. Nah teman-teman bisa lihat itu seperti masih ada bayangan bekas tinta, itu nanti juga akan kita bersihkan. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman ya, setelah kita semprot dan obatnya rontok, itu hasilnya akan seperti ini. Tapi masih ada sisa-sisa bayangan tinta yang belum bersih. Nah kita akan bersihkan dengan sabun colek, kemudian nanti kita tambahkan dengan minyak. Minyaknya seperti ini, minyak M3. Nah ini untuk menghilangkan bekas-bekas tinta yang masih membayang atau menempel di screen tersebut. Nah kita gosok-gosok dengan sabun dan M3, kita bolak-balik juga. Sama nanti seluruh screen, semua screen kita perlakukan sama ya teman-teman. Satu kita gosok-gosok, kemudian kita sisihkan, kemudian kita ulang dengan screen yang lain, begitu seterusnya sampai semua selesai atau semua terhapus atau dibersihkan dengan M3 dan sabun. Nanti kita terakhir akan semprot lagi sehingga sisa-sisa tinta yang membayang yang menutupi pori-pori screen akan terhapus atau bersih, sehingga screen akan siap digunakan kembali. Juga jangan lupa yang masih menempel lakban itu harus kita bersihkan, karena nanti kalau itu screen kering itu juga akan susah kita lepas, atau kalau kita lepas nanti akan bekas lem lakbannya akan menempel di screen. Maka ketika masih basah itu harus kita bersihkan sekalian bekas basah lakbannya, supaya ketika nanti kita gunakan sudah bersih seluruhnya. Nah teman-teman, untuk membersihkan screen dengan sabun dan M3 ini, alangkah baiknya teman-teman menggunakan sarung tangan atau plastik supaya tangan kita itu tidak panas, terasa panas atau menjadi sakit nantinya. Tapi karena ini hanya sedikit, maka saya pakai tangan yang tidak terlindungi atau tidak menggunakan kaos tangan. Tapi kalau kita cuci dalam jumlah yang banyak, itu harus kita pakai pelindung tangan, sehingga akan menjadikan tangan kita aman dari kaporit, aman dari M3 yang membuat tangan itu bisa menjadi panas atau sakit. Atau bisa juga menggunakan kayu atau semacam tongkat yang ujungnya kita lilit dengan kain, sehingga waktu kita menggosok itu yang kita gosokkan adalah kain yang ada di ujung kayu tersebut. Nah kain itu kita basahi dengan M3 dan kita beri sabun colek dan kemudian kita gosok-gosokkan, sehingga tangan kita tidak langsung menyentuh screen yang sudah kita beri M3 dan sabun colek. Karena menurut pengalaman yang sudah sering saya alami, ketika tangan terlalu lama memegang kain yang ada minyak M3, itu lama-lama akan terasa perih teman-teman.
Dan kalau kita lihat tuh seperti merah-merah kayak terluka, dan itu membuat tangan kita menjadi sakit. Dan lebih baiknya kita tetap menggunakan pelindung. Jadi tetap usahakan safety-nya ya teman-teman, supaya kita bisa terus melakukan pekerjaan kita. Kemudian setelah semua screen yang akan kita bersihkan tadi sudah kita gosok dengan M3 dan sabun colek, kemudian akan kita semprot ulang teman-teman ya, supaya bekas-bekas tinta yang masih menempel dan sudah melunak dengan M3 tadi bisa terlepas atau rontok dari screen. Nah, kita semprot seperti ini teman-teman. Sama kita semprot nanti dari luar dan dari dalam atau depan dan belakang. Usahakan sampai bersih, jangan sampai tersisa bekas M3 atau sabunnya. Nah, ini terlihat bekas-bekas tinta terlepas ya teman-teman. Nah, selesai ya teman-teman, selesai kita semprot. Sekarang kita tinggal akan bilas, kita bersihkan. Sekali lagi hanya kita siram saja dan kita jemur atau kita keringkan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah bersih, bisa kita buat untuk aftergun baru lagi. Jadi setelah kita semprot dari sabun dan M3, kita bilas dan kita keringkan. Ini langkah yang terakhir. Dengan demikian sudah selesai proses kita membersihkan screen atau mencuci screen atau menghapus screen, dan kita akan bisa pakai untuk menyablon film atau gambar yang baru. Demikianlah teman-teman proses untuk mencuci screen. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman semua, paling tidak memberikan kita wawasan tentang cara menghapus aftergun screen atau istilahnya mencuci screen. Terima kasih.